Gue pengen tahu prediksi lu apa, Le? Jakarta, Le. Gua sih mengatakan detik ini ya, jika memilih sekarang, Pramono Rano. Pramono Rano menang. Seperti kayak timnas lawan Arab Saudi. Tetapi pertanyaan gua, ini satu putaran apa dua putaran? Guys, ini tensi politik nasional eskalasinya mulai meninggi nih, mulai terasa. Terutama karena ada pilkada serentak yang semuanya itu akan terjadi di tanggal 27 November ini, guys. Sebentar lagi. Maka di berbagai daerah, terutama misalnya kemarin dalam debat calon gubernur ya, yang di Aceh. Oh ya, berantem. Itu ribut sehingga debat tidak jadi berlangsung tuh. Yang kedua, yang nggak kalah menarik ini terutama dan menjadi perhatian itu adalah pilgub di DKI di Jakarta. Gue serba salah nih, Le, Jakarta, Le. DKJ atau DKI. DKJ deh. Jadi Spanduknya jadi DKJ. supaya aman Jakarta aja kali. Boleh. Jakarta ini persaingannya mengetat. Jawa Tengah juga. Jawa Tengah ketat. Sampai-sampai karena udah saling ininya, mereka tidak lagi mengandalkan kepada visi misi. Pada nggak percaya diri tuh. Akhirnya mulai memanggil, minta tolong, minta bantuan atau apapun kepada tokoh politik nasional. Jokowi. Jokowi Dodo. Nah, paling nggak Jokowi ini sudah mulai muncul di kampanye di Jawa Tengah dan di Jakarta. Dan RK berkali-kali itu sudah mengatakan bahwa Jokowi memang membackup dan dia memang meminta kepada Jokowi. Ya. Kenapa seperti itu? Karena memang trennya elektabilitas Ridwan Kamil dan Suswono itu boleh dibilang stagnan bahkan menurun. Sementara Pramono Anung dan Rano Karno melejit. Bahkan terakhir itu beberapa lembaga survei sudah memunculkan Pramono dan Rano Karno, Sidul, Bang Dul ini menyalip tuh. Nah, gimana, Le? Jadi, lagi yang menarik lagi, Le. Apa? Sementara Pramono juga mendekati Anies Baswedan. Dan Anies juga kelihatannya mendukung tuh. Sampai misalnya yang diehardnya Anies kayak Geis Khalifa Ada di debat ya. muncul di debat misalnya Jubirnya. gitu. Ya. Ini gimana, Le? Lihat peta ini sekarang, Le. Pilkada Jakarta. Kalau gua ngelihat bahwa pilkada kali ini itu Melah. Boleh bilang kalau menurut gua, di kalangan publik itu tidak menarik-menarik amat deh. kenapa? Publik itu lebih menarik bagaimana nyari duit. Tekanan ekonomi jauh lebih berat saat ini dibanding pilpres. Bahaya dong. Iya, Orang nanti kalau misalnya main kayak misalnya BLT atau main duit, money politik. kalau gua mau menurut gua itu udah ada in the blood, in the political blood gitu. Itu dari satu sisi ya menurut gua. Yang kedua menarik adalah kali inilah mantan presiden turut Ya. mendukung calon gubernur. Salah nggak? Enggak. Karena setiap dia sudah tidak menjabat, dia udah menjadi warga negara, itu berhak untuk mendukung. Cuman kan orang bertanya, mantan presiden itu kalau di luar negeri masih dipanggil Bapak Presiden, Mr. President. Artinya jabatan presiden itu masih melekat di dalam para mantan. Ya, dan dia benar-benar tidak ada punya faksi istilahnya ya. Di luar negeri. Ya. Nah makanya
Dia tidak melekat dengan Demokrat, dia tidak melekat dengan Republik, tetapi dia presiden gitu ya. Makanya panggilannya Mr. President kalau di luar negeri. Nah ini yang sering kali diotak-atik. Tetapi kalau ditanya pasal yang dilanggar nggak ada. Boleh-boleh aja. Tapi menarik yang tadi lu bilang. Kenapa Jokowi turun di calon-calon tertentu? Ya. Nah ini berbanding lurus dengan angka survei. Ketika Lutfi beda jauh sama Andika, dengan Jokowi nggak turun. Ya. Tapi ketika Andika naik terus gitu, sampai sekarang itu jaraknya tipis lah, single digit. Itu kan nunjukin ada rasa was-was. Ya. Kalau orang politik kan ngeliat nih, ada rasa was-was. Begitupun di Jakarta, RK. Ketika RK di awal-awal di atas 50%, ya biasa aja. Ya. Sekarang, setidaknya 2 survei besar mengatakan Pramdul menang. Ya. Ada memang kayak indikator masih RK menang. Tetapi jarak itu kan bahwa yang tidak bisa dibantah adalah suara Andika dan suaranya Pramono Dul naik drastis. Ini yang gue lihat data yang besar. Pertanyaannya adalah khusus Jakarta. Apa sih problemnya? Bukan problemnya, kenapa sih Pramono dan Dul ini? Berdasarkan survei juga, Litbang Kompas menentukan yang paling berpengaruh itu suaranya pendukung Ahok tuh. Endorse-nya Ahok tuh signifikan. Ya. Berpengaruh. Yang kedua, suara anak Abah itu pengaruh tuh. Ini satu-satunya calon yang diterima Anies itu kan cuma Pramono Dul ya. Ya, tapi kan hasil surveinya siapa? Kompas atau Indikator atau SMRC ya? Yang mengatakan bahwa pengaruh di Jakarta itu Jokowi masih punya pengaruh. Prabowo yang tertinggi. Tertinggi Prabowo. Abah itu Tidak ada. Kompas. 3. Yang keempat itu Ahok. Ahok itu nomor 2 setelah Prabowo. Oh, Ahok itu kedua setelah Prabowo ya. Ya. Jadi kalau ngelihat itu, nah makanya masuknya Aris itu pengaruh. Apakah Jokowi signifikan nggak untuk Jakarta? Itu buat gua menarik. Nah, kemarin ya kalau nggak salah gue lihat itu Apa tuh? si Jokowi Said Abdullah kalau nggak salah yang ngomong. Dalam pilkada itu endorsement dari tokoh nasional itu kurang berpengaruh tuh, Le. Yang berpengaruh banget itu pada ketokohannya, ketokohan si calon. Debatable. Contoh misalnya ya, Said Abdullah itu perolehan suara tertinggi tuh di Madura ya. Walaupun Maduranya agak berbeda kan. Tetapi ketika dia endorse calon itu nggak kurang berpengaruh tuh. Tapi lebih berpengaruh ke tokoh yang bersangkutan. Ya, artinya kan lu mau ngomong RK Suswono diadu tokohnya dengan ke Pramono sama Dul dah. Betul. Kalau gua ngelihat RK secara tokoh gede. Kecil. Pertanyaannya apakah tokoh dia di Jabar itu digeser ke Jakarta masih Kuat apa enggak? apa enggak? Itu satu. Apakah suara Suswono, suara PKS ini masih solid nggak setelah Anies masuk? Pertanyaan ya ini kan soal Kalau itu udah dijawab tuh yang soal masa PKS. Ternyata masa PKS itu juga memang terbelah. karena tidak nyalonin Anies. Karena dia mencalonkan Anies Baswedan. Kalau gue tuh ngelihat, kalau ngobrol dengan grassroots kayak bahasa. Kenapa sih suaranya RK turun, suaranya Pramono Dul naik? Menurut gue tuh dari sisi komunikasi. Ya. Pramono Dul tuh komunikasi tuh gampang dicerna. Gampang dicerna karena itu sesuai dengan tagline-nya kan. Terus jangan nggak usah ribet-ribet. Kagak ribet. Yang kedua ada Pramono sama Dul itu tidak ngomong mau bangun apa, mau bangun apa. RK terlalu banyak mendemikan mau bangun ini, mau bangun itu. Yang notabene buat orang bawah. Aduh bangun-bangun itu cuman mau bikin tambah macet aja, mau buang-buang dan sebagainya, buang-buang duit. Pramono kan lebih simpel. Yang bagus dari gubernur lama gue lanjutin. Iya. Dan tidak ada gusur.
Kira usul-usulnya. Artinya yang bagus dari lama tuh apa? Misalkan ya kontrak farmington lah. Yang kedua apa? Subsidi buat pelajar segala macam. Itu lebih cepat nempel lah. Ya, strategi komunikasi ini yang menurut gua titik lemah. Ya, artinya kan lu menepis juga bahwa apapun publik itu tetap akan melihat tidak melulu gelap mata dengan endorsement para tokoh ya. Menurut gua untuk Jakarta, untuk kota besar tuh nggak benar berpengaruh. Karena logika berpikirnya dan objektivitasnya lebih tinggi ya. Buat rakyat di kota pasti nanyanya apa untungnya ya buat gua. Iya. Gua hidup lebih gampang nggak hidup gua ya. Itu aja. Nah itu yang menurut gua ngelihat di kota-kota besar ya. Tapi fenomena Jokowi nih. Nah Jokowi itu kan ngomong gua 88% segala macam. Iya ketika lu punya kekuasaan. Hmm. Suka atau tidak dia tidak punya kuasa sah. Ya, tidak punya kuasa ya. Begitupun Hadi kan. Ya Anies juga nggak punya kuasa. Iya. Tidak punya kuasa. Nah makanya tadi bener tuh Said ngomong. Ini soal tokohnya nih paling berpengaruh. Karena rakyat akan ngeliat mana yang bikin gua hidup gua enak. Iya. Makanya selain tokoh kaget. Bagaimana tuh politik uang bekerja. Ya, tapi intinya adalah warga Jakarta ini harusnya memang menjadi contoh dalam berpolitik dan pembelajaran politik untuk negeri ini. Kenapa? Karena karakter masyarakatnya yang bisa lebih objektif, kesadaran berpolitiknya yang bagus, sehingga untuk soal money politik juga bisa berbeda tuh untuk Jakarta. Oh iya iya. Makanya gue lihat yang paling menarik itu sebetulnya kalau gue nyorotin angka golput ya. Naik apa enggak? Ya, Hitungan gue enggak. ya. Gue lihat ya enggak karena terutama karena para tokohnya juga yang di endorse ya. Yang ini los. Ya kalau kampanye Akbar ya pasti gede lah ada Jokowi. Idul juga pasti gede. Ya. Nah, tapi yang menarik lagi tadi ya lu sempat nyinggung soal ini adalah presiden baru di dalam perpolitikan nasional terutama setelah Pilpres ya. Betul. Di mana di era sebelum Jokowi sama pada saat Jokowi dan after Jokowi. Jadi istilahnya kita menyebutnya Jokowi apa ya? Jokowinomics itu ekonomi ya. Jokowi Polpol Jokpol. Karena ini memunculkan sebuah presiden-presiden baru. Jadi misalnya ya ketika dulu presiden, tidak ada presiden yang cawe-cawe, istilah tanda petik ya, walaupun itu diperbolehkan oleh undang-undang. Ketika dia presiden dia cawe-cawe dan diperbolehkan undang-undang. Prabowo juga cawe-cawe. Nah, Prabowo namanya itu kan presiden. Ada presiden ini nih. Prabowo sebagai ketua umum partai tapi bedanya sebagai ketum ketika dia mengendorse Lutfi ya karena dia sebagai posisinya ketum. Ketuk dari itu. Jokowi Nah, bukan ketuk. iya tapi maksud gua minimal yang kita lihat fenomenanya itu adalah pada saat Jokowi presiden dan after Jokowi jadi presiden. Ini ada sebuah presiden baru. Mantan presiden misalnya. Kalau di luar umumnya itu tidak cawe-cawe lagi ya. Atau kita ambil Amerika lah yang menarik. Amerika, mantan presiden masih dipanggil Mr. President. Dan mereka biasanya ditugaskan itu oleh negara tuh, oleh presiden yang terpilih. Misalnya dia ke PBB. Oh iya mau uang tidak. Ya, Negaranya. Tugas khusus. betul, tugas khusus. Diplomasi apa? Mempromosikan apa? Membuat branding. Jadi mantan-mantan presiden itu diberdaya gunakan untuk kepentingan negara, bukan untuk kepentingan faksi-faksi tertentu. Nah ini dengan kayak gini nih, ini sesuatu udah berubah nih, Le. Oh mbak, itu kan sebetulnya kayak Rocky Gerung mengatakan, ya mau ngasih peran apa sama Jokowi untuk di internasional.
Ada itu pertanyaan, Kak. Ya. Yang kedua kalau soal keterlibatan itu buat gua menarik. Endorser, apakah Jokowi itu masih signifikan? Ya kan itu udah dijawab sama Kompas. Bukan, nanti nih ketika pencoblosan. Oke. Jika RK, jika Lutfi, jika Bobi gagal, maka itu mengatakan Jokowi sudah bukan endorser. Nah, gue juga pengen ini nih, biar Bayang coba, di 3 kota itu PDIP sendirian. iya gila itu. Di Sumut, Iya, Sumut, di Jateng, Jateng, di Jakarta. oh Jakarta ya. Jakarta tuh dia cuman PDIP, P3 ya. Ya PDIP, P3 dan ya partai-partai yang Partai kecil lah ya, parlemen. non parlemen. Di Sumut dengan Hanura ya, Iya, non parlemen. non parlemen. Bayangin tuh. Itu luar biasa juga tuh. Ya kan kalau kata juru bicara dari PDIP mengatakan kami sangat terhormat, kami dikepung dengan sekian banyak partai, plus sampai mantan presiden turun, sungguh luar biasa. Kata tadi kami ya sendiri ya. Dan gue pengen tahu prediksi lu apa, Le? Jakarta, Le. Gua sih mengatakan detik ini ya jika membayar sekarang Pramono Anung. Prabowo Rano menang. Seperti kayak timnas lawan Arab Saudi. Tetapi pertanyaan gua ya. Ini 1 putaran apa 2 putaran? Ya. Itu yang berat tuh. Tapi menurut gue kayaknya 1 putaran. Pramono Anung. Kayaknya ya. Kalau itu yang terjadi maka sah sudah bahwa suara endorse Jokowi itu udah gede-gede. Ya, jadi hasil survei Kompas itu juga nanti akan kelihatan tuh pada saat tanggal 27 tuh. Karena pasti tanggal 27 udah muncul quick count-nya. Karena kalau wilayah nih, Dad, Ahok itu kuat di utara dan berapa dah? Selatan timur Anies. Jadi kalau itu digabung, Oh, kekuatannya makanya analisa lu yang mengatakan 1 putaran, analisanya gini, tetapi kan tidak sesederhana itu. ya analisa politik. Oke, kita tunggu ya nanti guys. Saya bangga, saya resah, saya Indonesia. Kalian? Oke.